warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wulan Nur Rahmah dari SMA Negeri 1 Tanjung Anom. Dewan juri yang terhormat, sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting dari mosi kita pada perdebatan kali ini, yaitu Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Sekolah menengah merupakan jenjang pendidikan formal setelah pendidikan dasar dan sebelum pendidikan tinggi, yang terdiri dari pendidikan menengah pertama yaitu SMP dan pendidikan menengah atas yaitu SMA atau SMK. Sekolah menengah mengacu pada sekolah dengan siswa berusia 14 hingga 18 tahun. Pendidikan klasik yaitu merupakan sebuah pendidikan yang bergantung pada kegiatan belajar mengajar terstruktur yang dipimpin guru dengan diskusi atau latihan yang minimal didorong oleh siswa. Mata pelajaran merupakan unit-unit terpisah yang diuraikan dengan jelas, misalnya matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain, dan diajarkan terutama melalui buku teks. Sebaliknya, pendidikan progresif memposisikan guru sebagai fasilitator dengan fokus pada diskusi yang dipimpin siswa, pembelajaran berbasis proyek, dan pembelajaran berdasarkan pengalaman. Pembelajaran disusun secara tematis di sekitar satu topik, misalnya lingkungan hidup, eksplorasi ruang angkasa, dan lain-lain, dan dapat memanfaatkan sumber-sumber seperti artikel, berita, buku, fiksi, dokumen, dan makalah akademis dari berbagai bidang sains, sejarah, dan lain-lain. Dewan juri yang terhormat, perlu diketahui bahwasannya seiring berkembangnya zaman, sistem pendidikan tak hanya menggunakan metode belajar mengajar tradisional, tetapi juga menggunakan berbagai model pembelajaran yang sistematis dan juga menarik. Untuk itu, saya akan menyampaikan beberapa argumen-argumen yang akan menolak penuh mosi pada perdebatan kali ini. Yang pertama, model pendidikan klasik menurunkan konsentrasi siswa dan membuat siswa malas. Menurut UNESCO, menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, yakni hanya 0,001%. Hal ini berarti dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Itu artinya banyak dari kalangan siswa Indonesia yang malas akan membaca. Kedua, model pendidikan klasik membuat siswa jenuh dan bosan. Kita ambil contoh realitanya saja. Saat ini sudah banyak terjadi di kalangan pelajar. Saat guru menjelaskan, banyak siswa yang malah tidak memperhatikan. Ada yang bergurau sama temannya, ada yang asyik bermain dengan gadgetnya sendiri, dan malah ada yang tidur. Yang ketiga, model pendidikan progresif dapat menarik minat belajar siswa dengan berbagai model dan gaya belajar yang lebih menarik, seperti menggunakan sistem presentasi yang biasanya menggunakan aplikasi Canva dengan berbagai macam model yang menarik, membuat siswa lebih semangat dalam belajar. Oleh karena itu, saya yakin dan menolak penuh mosi pada perdebatan kali ini. Dewan juri yang terhormat, dari beberapa argumen-argumen kuat yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama, model pendidikan klasik yang cenderung monoton dan hanya fokus pada buku akan membuat konsentrasi siswa menurun dan malas untuk belajar. Karena tidak semua siswa itu minat akan belajar ataupun membaca. Belum lagi penjelasan guru yang boring membuat siswa malas untuk mendengarkan. Sedangkan model pendidikan progresif yang cakupannya lebih luas serta menggunakan berbagai model gaya akan lebih mampu menarik daya belajar siswa. Dewan juri yang terhormat, oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan beberapa gagasan solutif untuk mosi kita kali ini. Apapun model belajarnya, itu kembali kepada siswanya. Tetapi jika lebih baik, kita mampu menarik minat belajar siswa itu sendiri. Kita bisa menggunakan model klasik lalu mengkolaborasikan dengan model progresif. Saya bangga menjadi tim kontra. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.